Aston karena di tahun ini aku kerjasama oleh beberapa media juga. Aku mau bikin kompetisi yang benar-benar bergengsi di Bali. Mocktail lagi apa mocktail? Ini kebetulan mokomok ya. Saya terserah ya. Ini yang segar-segar lah ya. Segar kan? Segar kan? Ini segar nih. Iya, Minumannya bos. semua bidang yang kita hadirkan di sini segar di sini. Iya, segar. Fresh. Kan sempat juga pakai bawang tuh dari nasi ya. Itu nangisan bukan gara-gara habis megang bawang terus ke mata kan ya. Itu lupa cuci tangan maksudnya. Bukan ya? Enggak. Habis makan sambal geprek sebenarnya. Oh, sambal geprek maksudnya. Lupa cuci tangan. Halo, selamat datang di K-Talks with Angga Baskara. And Adi Pranakusuma presented by K Entertainment. Oke teman-teman, selamat datang di season 2 dari K-Talks. Dan di season kali ini aku nggak sendirian karena kedatangan Gus Teja. Iya, luar biasa. Kebetulan hari ini saya tidak ada undangan nikahan ya, kebetulan Nggak di mengisi. Krishna kayak main? Oke. Emang saya kayak Little Krishna enggak? Enggak, maksudnya kan biasanya ada di toko-toko oleh-oleh. Oh gitu ya. Sekarang saya sudah pindah ke YouTube sekarang mainnya. Keren pindah agama. Aduh. Luar biasa, akhirnya saya bisa didampingi oleh Master Deddy Corbuzier di sini ya. Kebetulan kita berdua adalah duo Brewo Alami. Enggak, aku loh. Oh enggak ya? Baru syukur ya. Tapi lihat Kim pakai udang nih, Yes. aku ingat sama satu sosok. Sosok apa itu? Sosok bukan makhluk astral. Oh, bukan ya, bukan orang asal. Sosoknya ini adalah dia orang yang sering warawiri Warawiri di televisi. di televisi. Artinya Nggak tahu dia masuk artis apa bukan hitungannya ya? hitungannya selebritis dia. Public figure juga termasuk dia menurut saya. Yang nangis itu ya waktu mau dieliminasi ya? Aduh, itu apa? Take Me Out itu acaranya bukan. Bukan Trembek juga. Bukan. Tapi beneran dia nangis nih waktu itu Chef Juna dia belum dibilang eliminasi tapi udah. Wah, membahas tentang Chef Juna ini artinya kita akan mengundang sosok chef berarti hari ini ya. Betul sekali. Dan chef yang kali ini bukan Tapi chefan. Bukan chefanan ya. Ketebak. Bukan chefan ya. Memang the real chef yang kita akan undang di sini dan tentu saja dengan ikonik baju ada udangnya yang dia pakai ya. Berarti habis kundangan. Bukan, kebetulan habis rapat STT kebetulan. Ya. Oke. Ya kalau gitu ya, kita panggil ya. Kita panggil apa nih? Nama lengkapnya aja ya? Nama lengkapnya boleh. Boleh. Apa emang Ki? Apa dong? Oke, langsung aja. Ladies and gentlemen, please welcome Putu Wahyu Saputra. Yeay. Luar biasa, Om Swastiastu. Betul. Kebetulan di sana juga boleh. Boleh sini. Di mana aja boleh, di mana aja boleh. Studio orang lain loh. Ya, studio orang lain. Tapi so far bagaimana kabar nih Putu? Aston karena Baik. baik sehat. Dengar-dengar sekarang bikin gini produk sendiri ya katanya. Bikin produk sendiri karena kasus Kasus apa itu? Bukan kasus apa namanya? Apa sih? Stupid 19. Oh iya. Harus punya gebrakan ya. Stupid 19 dan di Aku baca berita ya. Yang adanya tuh COVID-19. Tumben aku undang bintang tamu. Bintangnya pintar banget bilangnya stupid 19. Iya, itu memang harus di. Aku rating turun rating penonton jadi. Aduh. Tapi kita boleh cheer? Oh, boleh banget. Iya, kita kan chemistry-nya bagus Kita cuma Putu kalau boleh tahu nih ya. Kan kayak sebelum jadi Master Chef nih penuh lika-liku banget kehidupannya ya kan. Dari panti, terus juga jauh dari kota, bukan di pasar dong tinggal ya. Oke. Ya kan? Kok bisa sih dari panti akhirnya menemukan jalan menuju Roma? Oh bukan. Menuju dunia permasakan. Yes, bener banget. Permasakan. Kalau lu bilang gini ya, di panti. Dari enak nih, soalnya kita ngobrol santai ya. Santai ya. Saya bentar lagi gitu. Maaf Pak saya. Oke. Saya kira Jadi kalau dibilang hal seperti itu memang dari awal emang udah suka namanya kuliner. Suka namanya Dari kuliner. panti emang udah suka kuliner. Jadi dulu tuh komedi itu lagi orang tua tuh broken home. broken home. Terus jadi
tinggal sama kakek akhirnya di Singaraja, kampung halaman ya. Nah terus sampai di sana tuh kita kayak kakek itu kayak masih bermindset bahwa apa yang sudah sekolah hal seperti itu. Tapi sudah sekolah kita juga belum bisa kerja. Karena mindsetnya zaman dulu pasti seperti itu dong. Kalau apa sih sekolah udah sini bantu pertandingan gitu kan. Mindset mereka tuh masih seperti itu. Tapi aku masih punya waktu itu masih kecil ya. Tapi aku udah punya pemikiran aku nggak mau dong bertani terus. Aku harus kayak jadi kayak saudara-saudaraku kerja di kapal pesiar dan lain-lain. Oh sebelumnya pengen masuk kapal pesiar? Udah sempat. Udah sempat tapi dipecat. Oh dipecat. Berarti nggak dibuang ke laut ya? Oh jangan, Jack Sparrow itu kalau begitu. Iya. Tapi mengawali karir bertani dulu ya? Enggak sih. Jadi karir itu suka sama kuliner itu memang awal di panti. Jadi sebelum masuk panti karena sempat berhenti sekolah dulu setahun di kelas 5 SD kalau nggak salah. Oh SD. Akhirnya aku nanam vanili. Nanam vanili berbuah, habis itu panen, tarik panti. Kebetulan paman kenal sama pimpinan panti. Jadi di sana kita masuk di sana, terus sekolah di sana, hidup bareng teman-teman di sana. Jadi berapa lama tuh tinggal dan menetap di panti? Itu hampir 5-6 tahunan lah. Lama ya? 5-6 tahun. Sampai SMA berarti ya? Nggak, SMA aku pindah ke Denpasar. Oke. Pindah ke Denpasar karena berpikir pada waktu itu nggak bisa nih kalau misalnya aku harus terus diam di daerah, aku harus bisa pindah ke kota. Karena gini, hidup itu butuh relasi. Betul. Ya, kita butuh link ya kan. Kalau kita diam di daerah, siapa sih link kita? Banjar gitu. Iya. Nggak mungkin kan kita STT dong jadinya. Daerah kan bisa jadi link juga ya. Tapi kan sesuai dengan gini kita dong. Misalnya kita di berikan perhotelan. Di sana nggak ada hotel. Kalau kita bergaul sama kepala daerah, kita mau jadi apa? Mau jadi STT. Iya. Akhirnya ke Denpasar ya. Itu tahun berapa tuh ke Denpasar berarti? Itu tahun 2014 ya. 2014-2013 ya. Artinya di panti itu pertama kali terjerumus ke dapur ini kenapa? Karena gini, jadi di panti itu kan banyak tugas, ya. Ada tugas ngasih makan sapi, gitu kan? Ada ngasih makan bebek dan lain-lain ya. Nah, buayanya ada sih makan nih. Buayanya lepas. Lain nih masuk makanan. Bisa aja batu kali. Gitu. Jadi teman-teman biasanya kan punya tugas masing-masing. Sedangkan aku waktu itu dapatnya tugas karena anak baru waktu itu. Tugasnya itu biasanya di rolling setiap minggu. Tapi tugasku paling beda dan nggak pernah di rolling. Tugasnya di dapur. Di dapur terus. Kayak sama cewek-cewek. Oh cewek-cewek. Sama cewek-cewek jadi Bagus dong. Berarti dari dulu sudah playboy atau gimana nih maksudnya? Ya enggak ya. Lanjut beli. Gimana nih? Oh ya sorry. Gimana dong caranya? Jadi suka lah makanya orang ibaratkan suka masak dari sana dan belajar sedikit-sedikit teori biarpun di panti itu ibaratkan kita pakai teori rumahan ya. Nggak ada namanya teori hotel kayak gitu. Misalnya kalau di hotel kamu frying pakai suhu segini-segini, kalau sana kan nggak, ya kan udah goreng gitu kan. Iya, bisa dimakan ya. Itu bisa dimakan gitu. Jadi kan ya gimana teori mak-mak lah ya. Iya. Bukan dari hotel sebenarnya, bukan professional kitchen sebenarnya. Tapi di sana kayak wah keren nih, enak nih masak gitu. Sampai aku tuh dulu yang paling ku ingat itu aku suka banget yang namanya nyuri buku kuliner. Nyuri buku masakan. Iya. Jadi resep-resep itu aku waktu itu ngefans banget sama Siska Siswanto. Siapa itu? Siska Siswanto. Saya Siska Kol baru tahu saya. ya beda. Bu Siska itu kamu dulu nonton salah satu televisi. Oh tahu yang rambutnya kayak gini ya? Ya. Toletet. Ibu Siska itu dah salah satu maskot. Ya, maskot kuliner Indonesia. Maskot kuliner Indonesia. Bahkan dia tuh ibu para chef lah ya. Para chef. Dari sebelumnya terjun adanya celebrity chef mungkin dia beliau udah pernah. Ibu Siska ikonik ya. Tapi ada ikonik yang lain. Siska juga ikonik dia. Tadi suka kayak nyuri di perpustakaan, bilang minjam. Waktu itu kan belum dicatat gitu kan. Oh belum dicatat. Kita bilang minjam, baca di kelas, bawa pulang. Kalau taruhnya tuh bukan ditaruhnya tuh di bawah bantal. Di bawah bantal. Jadi setiap malam sebelum tidur orang biasanya baca, kalau di sana kan karena panti asuhan Kristen kan ya. Jadi biasanya kan dia baca Alkitab, baca komik sebelum tidur. Aku lain, aku bacanya buku resep. Buku resep. Jadi kayak sama pelajari. Resep bikin obat tapi enggak. Bukan. Bikin obat. Apoteker ada bilang itu
kudu master chef up to date. Tapi kok enak banget ya sambil ngerokok. Boleh dong ngerokok? Oh boleh dong. Ini enak karena dari Doom Kitchen. Iya dong. Sponsor nggak sih ini? Sponsor dari Doom Kitchen. Tunggu deh endorsementnya. Kalau kok bang minum ke Doom Kitchen. Hari Senin harga naik. Gitu. Terus masakan pertama yang pernah dibuat oleh Beli Putu ini apa sebenarnya? Mie goreng. Mie goreng. Gitu. Wah, seperti manusia pada umumnya. Pada umumnya. Jadi Pada orang umumnya. sebelum jadi chef tuh juga bikin mie goreng. Awal-awal suka masak itu sebenarnya bukan hanya diam di dapur apa dapat tugas di dapur ya. Jadi dulu tuh suka namanya kalau kita dulu tuh di panti tuh suka kita tuh punya kayak gimana ya? Manusia itu pasti punya efek nakal loh. Oh gitu. Saya pernah nakal. Adit pasti pernah nakal juga dong. Iya dong. Adik mah. Pernah nakal juga. Nakal sekali Kalau ya, aku tuh dulu nih. nakal lagi nih. Jadi Pandi tuh punya ayam kan. Kita curi ayam aja, kita masak. Nah tugas masaknya tuh aku. Jadi di sana tuh, wih kalau udah masuk masak tuh enak banget gitu lah. Apalagi teman tuh bilang, wih masakanmu enak. Nah kayak ngedoktrin sendiri jadi, wih enak kan seru kok di kuliner gitu. Sepertinya saya punya potensi untuk Ya, menjadi. potensi dia kayak udah perdalamin sampai sekarang gitu. Ayamnya waktu itu kebetulan ayam kampus atau ayam Itu Oke. beda bangsa. Beda ya. Saya kira enak soalnya. Berarti dari sana sering memasak langsung. Sering memasak. Di sana sih kayak bahkan masak buat anak-anak ya. Pada waktu itu kalau nggak salah siswa itu ada 80 orang. Jadi kita masak berlima, dari masak nasi pakai kayu bakar ya kan. Terus masak di atas. Jadi kita bisa tuh belajar masak banget. Dari sana akhirnya pindah ke Denpasar, terus juga grow up ya kan, masak-masak, ikutlah Master Chef. Tapi sebelum ikut Master Chef itu emang udah sempat punya pengalaman di dapur atau pure dari rumahan sebenarnya? Atau SMK beli. Karena kan nggak ada yang tahu nih Iya. latar belakang dari Putu ikut Master Chef sebenarnya udah jadi orang di dapur atau berangkat dari rumahan kayak Kalau dibilang standar gimana? lain. Kalau dibilang rumah enggak. Jadi sebelum Master Chef itu aku emang udah orang kuliner. Ya aku jiwaku adalah suka banget yang namanya kompetisi kuliner. Kompetisi kuliner Bali semua udah pernah ngikutin. Ya kan sampai Juara nggak? Sampai Astungkara ya selama ini sih kayak kalau orang aku udah turun sama Mandif biasanya. Kalau aku udah turun, kalau nggak Mandif yang juara pasti aku yang juara. Luar biasa. Berarti emang jagoan. Memang jawara bos. Nanti kita akan ada demo masak. Demo memasak. Demo masak. Dan sedikit ini bocoran untuk teman-teman viewers di luar sana. Menu yang Apanya dimasak, bocor, apanya bocor? Menu yang akan dimasak oleh Beli Putu hari ini spesial, baru dicoba eksperimen hari ini aja. Jadi untuk pertama kali K-Entertainment. K-Entertainment. Yes, Wah, benar kan? Benar. Luar biasa memang. Setelah kompetisi, Setelah di sana aku sekolah di Denpasar ya waktu itu sekolahnya di sekolah swasta. oh swasta, bukan SMK nih. SMK juga. Oh, SMK. Kota Boga kuliner. Oh. SMK Pegri. PGR di 3 Denpasar. Oh, di Drupadi. Drupadi ya. Oh, Anda tahu ya? Tahu dong. Oh, Anda ngulik bagus ya. Ya, jadi di sekolah di sana. Dari lahir. Oh gitu. Tamatan di sana terus tapi aku mulai karir sebagai masuk ke dunia kitchen profesional itu dari bukan umur ya, aku lupa umurnya berapa waktu itu tapi kelasnya aku ingat banget itu kelas 1 SMA. Kelas 1 Baru SMA. lulus waktu itu. Jadi uang dari sponsor tuh nggak seberapa. Yang ngebiayain kita untuk sekolah di Denpasar tuh nggak seberapa. Oh, sudah megang sponsor dulu nih. Waktu itu Bali Garden Hotel. Wah, gila. Mungkin Bali Garden nonton ya. Halo. Kenapa? Umur berapa tuh? Sudah dipegang sponsor ya? Kelas 1 SMA katanya tadi. SMA, karena kita dapat sponsor dari Panti. Terjun di dunia kuliner karena waktu itu merasa duit itu kurang. Kurang waktu itu. Karena waktu itu kita kos. Iya emang ya. Beli Putu tinggal sendiri. Ya enggak, jadi ada orang tua. Tapi aku nggak enak gitu loh minta sama orang tua. Oh. Jadi aku harus kos. Ya, dari kos tuh dalam artian aku sebenarnya kos dong per bulan. Dan belum makan, belum print tugas dan lain-lain Iya. kan. Wah, nggak cukup nih. Akhirnya Gimana caranya aku bisa dapatkan duit? Akhirnya aku kerja di salah satu hotel. kerja di salah satu hotel. Di Pantai Kute ya. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA dari tukang cuci piring. Oh, di sponsor dulu. Ya, dengan alasan waktu itu saya kuliah. Kuliah. Tapi curi umur dong. Suri umur. Ya benar karena nggak boleh mempekerjakan anak di Iya. bawah umur 17 tahun, men. Iya, jadi curi umur Ada terus etikanya banyak tuh. deh waktu itu ya. Terus dari tukang cuci piring, akhirnya kelas 2 SMA aku naik jadi staf hotel pertama kali. Jadi staf hotel kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA naik jadi staf hotel, terus di kelas 3 SMA aku pindah hotel lagi karena kalau waktu itu mindsetku adalah aku harus cari link di satu hotel di mana kerja aku udah dapat link. Pindah ke hotel aku ada link lagi.
pindah lagi, aku punya link lagi. Jadi pindah itu Jadi ada yang nawarin. Ada banyak link untuk membantu karir sebenarnya ya. Banyak link yang membantu karir. Jadi ibaratkan kita pindah ke hotel A. Bro, ya dong. Pindah sini nih. Di sini ada lowongan nih. Oh yaudah ya, langsung CV kita dipanggil interview gitu. Ya masuk sana. Nah, pas tamat SMK, aku udah megang waktu itu posisi demi chef. Ya. Apa itu artinya itu? Supervisor. Tapi dulu cook helper dulu. Helper dari tukang cuci piring. Perintis banget dari bawah, Bro. Habis itu selang beberapa bulannya aku naik CDP ya, chef de party. Iya. Supervisor juga. Akhirnya selang setahun aku megang kitchen sendiri. Aku megang 3 kitchen tiga restoran waktu itu dalam satu manajemen. Wow. Itu jadi head chef berarti. Chef corporate, executive corporate waktu itu. 3 restoran waktu itu aku pegang di salah satu di. Apa aja sih kalau boleh tahu? Apanya nama restorannya? Waktu itu ada Ling Ling. Oh, link yang di ini. Iya. Aku taunya Ling Xiaoyu aja. Enggak, Bro. Enggak ya. Kamu harus banyak kuliner nih. Jadi waktu itu aku megang 3 restoran, jadi gini lagi, terus akhirnya bosen kan? Bosen nih, pindah ke Ubud. Di Ubud, eksekutif chef lagi, pindah ke Ubud waktu itu eksekutif chef. Tapi waktu itu kayak belum puas nih. Aku udah punya posisi, tapi kayak gajinya belum puas nih. Akhirnya pindah ke Omnia. Akhirnya. Omnia waktu itu di sana jadi kitchen manager. Sudah ada Hotman Parisnya belum? Belum. Oh, belum ya. Dan pernah ketemu sama dia di sana tapi nggak kenal ya. Nggak kenal ya, belum. Dia juga nggak mau kenal. Iya, belum lah ya. Kita minum alkohol kalau nggak minum air kayaknya. Iya, yang seger-seger gitu lah ya. Kita butuh yang seger nih. Butuh yang seger dan juga menawan ya. Yoi. Ella, ini kita punya Kok kayak musik ya? Ella, Ini kita nyanyi Ella, butuh. Halo. Wih, Nah. Ini mocktail lagi apa mocktail? Ini kebetulan mokomok ya. Saya terserah ya. Ini yang segar-segar lah ya. Segar kan? Segar kan? Ini segar nih. Iya, Minumannya, Bos. semua bidang yang kita hadirkan di sini segar di sini. Iya, segar. Fresh. Iya. Karena dengar-dengar kemarin nonton MasterChef ya? Oh, aku tiap malam nonton di YouTube, di TV, selalu suka banget sama MasterChef. Ella tiap malam nonton MasterChef, saya nonton Pornhub. Kebetulan ini Ella namanya, beli butut. Halo Ella. Nama panjangnya udah tahu belum Ella? Ella. Enggak, salah. Nama panjangnya ini adalah Ella Lilu Lila Lidang. Lanjutin dong. Oke. Kalau dilanjutin, Bahaya buat kita. buat kita. Ini fansnya loh katanya beli butut. Aku mau nanya dong. Mau nanya katanya Ella, mau nanya. Aku skip dulu ya. Ini kan biasanya kan dia bilang mau nanya dong. Takutnya pertanyaan Chef Juna tuh galak apa enggak sih? Oh enggak. Nanya. Saya tanyakan Ini soalnya. disclaimer ya. Disclaimer ya. Kita nggak mau bahas Chef Juna. Tidak. Karena beli butut ini jauh lebih Kan guysnya beli butut. Dia jauh-jauh ya kan. Ngomongin orang yang tiba-tiba antem nas nih. Gimana bisa yang kita berikan Ella untuk pertanyaan nih, kebetulan ketemu dengan fansnya loh. Kan Beli Putu ini kan perwakilan dari Bali ya. Nah, itu aku mau nanya waktu di MasterChef itu masakan andalannya tuh apa sih? Nah. Gini, kalau masakan andalan itu nggak ada masakan andalannya, tapi dalam artian kalau misalkan aku punya misalnya chicken barbecue itu, nggak, aku punya masakan andalan gitu. Tapi yang ku waktu itu bawa di MasterChef adalah budaya. Karena gini, siapa lagi sih yang melestarikan budaya kita kalau nggak kita sendiri? Yes. Jadi tradisi kuliner itu Bali itu banyak, ya, gitu. Aku dulu sempat kompetisi sebelum di MasterChef, aku sempat kompetisi di Swiss. Di Swiss Ya, Oh, di itu Swiss namanya Kan udah internasional ya? Ya, aku pernah waktu itu kita di sana tuh top 5 world dunia. Itu kita mengalahkan. Itu kan pelanggan ya. Berarti levelan MasterChef itu di bawahnya yang di Swiss dong. Iya. Di Swiss 5 besar, MasterChef 9 besar. Iya, Bos. Ya, jadi waktu itu kita Ada yang salah sama jurinya nih. Kita bangga banget pada waktu itu. Karena apa? Kita bersama tuh 5 besar kita mengalahkan Italia. Mengalahkan Italia. Pada waktu itu Italia dengan terkenal dengan Pizza.
pizza dengan kulinernya yang wow di sana. Oh, tetap bawa culture Spaghetti Indonesia gitu Ya, masakannya. kita selalu bawa namanya budaya Indonesia kan. Karena Budaya Bali terutama ya. Budaya Bali. Tapi waktu itu kita gabungnya nggak orang Bali aja gitu. Tapi kan nah kebetulan Indonesia. waktu itu aku dapat tugas, yuk tuh buat rancang menu dong gitu. Akhirnya aku bikin rancangan menu dan aku buat menu. Karena aku orang Bali, aku bikin dong suatu menu. Yaudah nih, aku punya satu menu ini, menu masakan Bali. Ntar kamu bisa deh tambahin apa? Misalnya tambahan dengan menu-menu Bandung atau namanya. Kamu bisa deh rubah. Oh, yang penting Indonesian Yang food. penting sih aku punya satu menu yang ini Nusantara. sebagai menu utamanya gitu. Oke, akhirnya apa? Aku waktu itu kita di sana itu bisa mengalahkan Italia dengan masakan sate lilit. Sate lilit. Saat ini orang Bali di internasional. Mendunia. Dunia ya. Sate lilit dan pastry kita waktu itu kita di top 5 tapi pastry kita juara di sana dengan membuat klepon. Klepon. Gitu. Iya, Buat iya. klepon juara 1 di Itali. Swiss. Sorry. Berarti klepon itu banyak disukai orang Iya dong, bule ya. kan Klepon soalnya itu muncrat-muncrat. lilit. Curhat di dalam. Come inside dia. Yes. Nah kan kalau sate lilit pedes-pedes gimana gitu ternyata bisa di Ternyata lidah bisa mereka ya. itu. bule itu dia lebih lidahnya kayak pedas cabenya sedikit ya. Oh gitu. Jadi kita kan bisa kasih lah maksudnya macam kurangin aja cabenya. Kurangin aja. Oh jadi memang udah disesuaikan sama Udah lidah disesuaikan. internasional gitu Iya. ya. Dan tidak mengurangi kondimen-kondimen yang ada di sate lilit. Sate lilitnya mungkin dililit oleh mozzarella kebetulan waktu itu ya. Enggak ya? Tapi apa sih yang spesial dari menu itu gitu sampai bisa tembus Uniknya mungkin ya. 5 Mungkin gini. besar? Indonesia tuh yang aku bilang Indonesia tuh banyak banget kuliner, banyak banget namanya budaya kuliner. So Indonesia itu kalau dibilang aneka ragamnya tuh kuliner banyak banget. Tapi Sangat kaya ya. sangat kaya bahkan kuliner ya. Tapi mirisnya adalah anak muda zaman sekarang nggak ada yang suka yang namanya kuliner Indonesia. Misalnya kuliner lokalan, kan kuliner daerah atau tradisional ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Kenapa? Pizza Hut lebih menang ketimbangkan orang yang jualan lawar. Lawar keliling di Itu Renon. memang betul. Pizza Hut, McD, dan KFC itu adalah makanan khas yang ada di setiap kota di Indonesia. Iya, Tapi iya. itu Paling adalah mudah dibuat dicari. luar kan? Brand luar. Tapi kita sebagai orang Indonesia wajib dong kita mencintai produk lokal. Iya. Nah, mungkin visi Beli Putu ke depan membuat lawar franchise. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Atau kalau babi guling udah ada. Babi guling sudah ada, lawar belum ada. Begenyol. Begenyol sudah ada juga. Ada juga ya? Lawar ini yang Lawar nanti apa nih? akan Lawar penyu. lawar apa? Kenapa menanyakan lawar? Terus dari sepak terjang yang di sana akhirnya balik lagi ke Indonesia. Oke, balik ke Indonesia terus kurang men-challenge diri lah. Wah, aku harus butuh kompetisi yang men-challenge banget nih gitu. Karena di Bali menurutku udah nggak ada kompetisi yang bergengsi. Makanya aku Aston karena di tahun ini aku kerjasama oleh beberapa media juga. Aku mau bikin kompetisi yang benar-benar bergengsi di Bali. Bergengsi. Bergengsi di Bali dan itu Yaitu- diikutin oleh mahasiswa dan sekolahan. Jadi targetnya anak-anak muda. Generasi Anak muda. ya. Generasi. Kenapa aku mengambil seperti itu? Orang yang bakal melestarikan budaya kita adalah orang-orang anak muda. Yes, anak muda betul kita. banget. Ya. Iya. Jadi kita buat kompetisi yang benar-benar bergengsi di Bali. Yang belum, ibaratkan kalau kompetisi di Bali kan, misalnya kami contoh kompetisi A misalnya gitu. Kita kompetisi A buat nasi tumpeng. 1 minggu sebelum acaranya kita udah belajar, kita udah tahu challenge kita bakal nasi tumpeng. Tapi kalau kita bikin challenge yang mereka belum tahu, itu yang menjadi tantangan buat mereka, challenge tersendiri buat mereka. Gitu. Yes. Oh ya. Kak Ella mau nanya lagi, Kak Ella lagi. Ella mau nanya, jangan dipotong dulu dong. Benar. Iya aku mau nanya. Iya. Boleh dong. Boleh dong. Ibu tuh kan tadi udah ngomongin kompetisi. Nah kalau misalkan nih Ella mau ikutan kompetisi itu syaratnya gimana gitu? Atau trik-triknya itu gimana sih Oke. ikutan MasterChef kayak gitu? MasterChef itu kompetisi berarti kan besar juga ya. Kenapa aku bilang kompetisi MasterChef itu besar? Karena seluruh dunia itu ada. Iya, Seluruh iya, dunia betul. punya Indonesia doang. ya. Karena MasterChef Ada. ini adalah program franchise. Worldwide Ya, worldwide. Iya. Dari Amerika ada dan Asia, Iya. Singapura, Nah, dan sekarang lain-lain gitu. kalau dia bilang gimana sih triknya itu? Ya kita harus mengetahui banyak bahan dalam artian kita memahami bahan dulu, kita memahami masakan luar, kita memahami banyak lah harus kita pelajari tentang kuliner gitu. Soalnya gini,
Di MasterChef sendiri ini aku pertama kali ngomong ya di media di Luar biasa. Entertainment ya. First statement di Entertainment ya. Gimana? Ini apa yang mau dibuka nih kira-kira? Gimana? MasterChef itu kita Ini saya memang ada di sini kali ini loh. Oh, jadi kita ngeliatnya di TV kan. Iya. Kita ngeliatnya, wih ibu rumah tangga gitu. Dan jika kalian lolos nih dari audisi dan audisinya sangat panjang dan Yes. tembus di sana, itu kalian bakal terkejut tersendiri. Kenapa? Di sana itu kalian bakal melihat, wah ini orangnya bukan yang memang kalian lihat rumahan dan nggak bisa masak gitu. Sebenarnya Memang punya backgroundnya skill. ada. Nah, contohnya aku nih. Contoh, aku ngeliat waktu itu. Di mana pengalamannya? Oh, aku perkonsultan. Sih, ya. Foto Jadi udah pada punya background. Udah Masing-masing. punya background Yang kuat sendiri, ya udah di punya, TV. iya, ada punya background kuat sendiri dan aku 15 tahun di Dubai. Ush. Oh, di Michelin Star. Gila. Aku sempat ngedrop juga, wah ini bukan orang biasa nih. Gitu. Nggak seperti yang kubayangkan. Berarti Tapi kerjaannya memang itu. Ya, makanya banyak Rumah tangga. netizen and netizing dan menanyakan kan masa saya bisa singkat tolong dong ikut Judging. sekali. Nah, ikut sekali biar Berarti tahu. harus kita klarifikasi bahwa MasterChef itu nggak settingan. settingan mungkin di kameranya Pak. Ya, iya, itu Nyeting pasti. kamera. Itu pasti. Oh itu Tapi berarti pasti. drama-drama Iya, iya. itu sebenarnya dari mereka sendiri ya, bukan Jadi- dari TV. Kalau dalam bilang masa saya itu settingan, kenapa sih bisa settingan? Kok kamu bisa kayak gini? Kamu tuh ikut TV nih, ikut kompetisi TV, tujuanmu apa? Pure kompetisi. Ngapain ikut pure kompetisi aja ikut gini? Mas banyak ada salon kuliner kalau kamu ikutin lebih bergengsi tidak masuk set. Iya, Banyak iya, ya. iya. Kan apa? Kamu butuh namanya entertain. Betul, yes, Ya kan, setuju. misalnya kamu masuk ke TV, yang kamu butuh apa? Entertain. Betul. Kan? Kedua, kamu harus punya nama. Setelah keluar dari MasterChef, harapanmu adalah kamu bisa memegang posisi di MasterChef, di suatu wilayah sendiri. Or kamu harus punya usaha sendiri. Usaha Bisa sendiri. mengembangkan usahamu, ya kan? Iya, Kamu iya. bisa naikkan namamu sendiri. Betul, betul, betul. Nah, kalau kayak gitu berarti yang kita cari apa? Itu, tapi nama yang kita orbitkan adalah nama kita sendiri. Betul. Tapi Indonesia yang dibutuhkan adalah sensasi. Sensasi dan kontroversial. Betul. Jadi sebenarnya kalau Paling gampang gini banget deh pakai contoh. Coba deh kalian bikin konten yang positif. Apakah pernah banyak orang yang nonton sampai trending topik? No. Lah lah Tapi lah. coba kalian bikin konten yang vulgar, ya kan? Iya 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 iya. Trending topik, cepet masaknya banget. kelihatan puting gitu. Gitu. Iya, iya. Programnya. Ada programnya. Termasuk nangis-nangis yang semua maksudnya nggak kelihatan putih aja ya. Iya. Peserta-peserta lain juga nangis tuh itu benar Tapi gini, bisa atau tapi ada apa yang nangis memang benar-benar nangis, yang benar-benar sedih. Dan so sensasi dalam aku artian itu nih. Contohnya aku dimarah sama Juna itu kan satu kali dimarah ya. Iya. Ada waktu itu kalau aku bikin nasi bakar ikan asin. Iya, iya. Tahu itu ikan asin, itu bakal asin, ya kan? Aku tambah aja garam. Aku sengaja nyari Juna biar marah. Oh sengaja. Oh. Emang mencari engagement memang. Iya. Iya Kalau iya aku iya. sampai Juna sampai marah, trending nggak jadi. Wow. Yang dilihat siapa? Iya, iya Juna. betul sih. Benar. Yang nompeng aku Juna, wah Juna marah-marah nih, dia bakal nonton. Marahnya sama siapa? Sama Putu. Iya. Yang dilihat siapa? Aku dong. Berarti waktu masak Chinese food yang dibilang Jawa, Kok bisa Nah, dibilang agak Jawa itu Nah, gimana? kalau Chinese food itu gini. Jadi itu kan challenge-nya itu setiap bahan tuh setiap orang beda-beda ya kan. Nah, aku waktu itu dapat ati ampela. Challenge-nya Chinese food. Otakku tuh berpikir, apa yang aku bisa buat dari Chinese food? Nggak mungkin dong. Teriyaki ati ampela. Teriyaki kan Jepang ya. iya masuk Iya. masuk akal. Ya udah aku bikin oke nasi goreng, mie goreng masuk Chinese. Padahal Iya. sebenarnya diakui oleh Indonesia. Tapi sebenarnya no. Ya kan? Kalau dari asal usul bukan masakan yang asli Indonesia. Bukan Indonesia. Tapi orang Tionghoa yang datang ke Indonesia. Iya, Datang dari dengan Cina tuh. masakan nasi bekas kemarin yang dingin. Dijadikan nasi goreng. Biar agar hangat. Ya olahnya menjadi nasi goreng. Ya kan? Pertama Nasi belum goreng lembut. putih itu kan ya nasi Secara goreng Cina etimologisnya itu kan. dapat banget itu. Gitu. Kalau mie kan karena dia bahasa Mandarinnya lamien. Lamie. Akhirnya berpikirlah. Iya si Cita hentai sih ya. Iya. Akhirnya berpikir untuk bikin mie goreng. Mie goreng. Gitu. Wah, masaan cicip-cicipin. Abdul saya kalau dapat kecap tambahin aja kecap. Oh, Tapi gitu. mereka suka dengan mie yang waktu itu Tekstur aku buat. mie-nya katanya Chef Renata oke kan? Oke, ya. Dan sampai dia bilang dia bakal ingat selalu waktu itu ya, bakal ingat selalu. So ini bakal menjadi mie yang paling enak di Galeri MasterChef. Luar biasa. Hebat. Cuma Buat mie loh. iya mie, tapi perasaanmu waktu Kan dari dibilang- awal
Masak udah mie, udah bertahun-tahun masak mie udah. Karena Dari awal bisa masak. buat bahan tuh benar pure buat mie dari nol. Bukan ada mie instan ya kalau beli, nggak ada. Kita benar buat mie dari nol. Iya, Kita iya, bikin dari tepung. tepung dan telur masuk jadi satu terus kita bikin mie dari nol. Luar biasa. Iya, iya, iya. Tapi kecewa gak sih Mimu dibilang mie Jawa? Aku nggak kecewa karena ada komentar positif di sana. Mie-nya ya? Mie-nya yang Jawa. Tapi apa itu juga strategi untuk aku tahu nih kecap sebenarnya bukan Chinese. Sebenarnya tapi kalau dibilang itu gitu. strategi secara tidak langsung. Secara tidak langsung, kondisional. Kenapa aku kayak gitu? Orang tuh membayar Renata, membayar Juna, membayar Arnold mahal-mahal dengan belasan juta, puluhan juta, ratusan juta untuk dia bilang kayak ibaratkan kamu di endorsement nih, endorsement. Mana ada sih endorsement yang bilang makanan itu nggak enak? Betul. Ya kan? Betul. Di saat mie aku dibilang enak, kenapa nggak aku bikin mie? Di saat aku keluar dari MasterChef, orang Renata aja bilang enak. Iya, betul. Itu halnya. Tapi sekarang kamu jualan rice ball. Iya. Tapi rencana kita bakal ada Nasi goreng maut mungkin ke depannya kan. Nasi kita apa? bakal ada bukan rice bowl, rice box kan. Oh, rice box namanya. Kalau bowl mangkok, Bos. Iya. Tapi kita bakal bikin hal yang berbeda lagi. Iya. Sebetulnya juga launching menu juga. Setiap minggu kita bakal ada launching menu. Asik. Wah, Setiap minggu. Kayak setiap band ya, minggu. launching Iya, terus. selalu launching menu. Setiap minggu launching menu. Iya. berarti udah banyak menu dong kalau Udah tiap kita udah siapin minggu. beberapa menu yang tinggal kita launchingin aja. Tapi ngomong-ngomong soal makanan nih ya, sebenarnya sebentar lagi kita akan juga memasak. Mbak Ella boleh disiapkan dulu Oh kitchennya iya, ya. aku mau Nanti beres-beres dapur dulu, nanti buat beli Tapi menu yang putunya. nanti mau dimasak apa nih sebenarnya tuh? Apa Jadi nih sebenarnya sebenarnya? gini. Boleh dong bocoran. Siapa dulu? Aku dihubungin oleh manajemen sama Adib sendiri ya. Asik. Dan Manajemen sama ngomong Adib sendiri ya? Iya dong. Kayak entertain ya, dihubungin sama kayak entertain. Oh, iya. Jadi bingung kan mau masak apa gitu. Jadi dalam artian waktu itu juga orderan lagi banyak banget. Orderan lagi banyak. Bikin orderan dan lain-lain. Disuruh, itu masaknya oke gitu. Siapin apa itu. Jadi sekarang ada di WA. Mungkin 3 hari baru dibalas. Iya, memang ini. Iya, pesannya Adib nih. Bukan dia ada yang tidak balas, Bos. Bukan saya, Bos. Sibuk gitu. Berarti meskipun pandemi sebenarnya usaha tetap lancar Iya, banyak. Gimana ya? Ibaratkan ini sebenarnya satu trik juga buat kalian semua teman-teman di rumah juga. So kuliner itu nggak bakal pernah mati. Iya. Ya kan? Di saat kalian usaha kuliner, kalau kalian temuin titik terangnya, kalian bakal hidup terus. Yes. Aku sebenarnya jujur kasihan banget gara-gara adanya Stupid 19 Stupid 19 dan PPKM yang tanpa aturan aturan yang tanpa solusi seperti ini ya. Bener jujur banget kecewa banget untuk Jangan nangis. sedih ngelihat para UMKM yang gini banget. Iya, betul. Nah, di satu sisi sebenarnya ada cara kok untuk mengatasinya. Contohnya nih, semua tempat kuliner tutup. Bisa jam 8 malam, bener nggak sih? Coba apakah kalian punya pemikiran untuk misalnya buat aku bakal anterin kalian ke depan rumah. Kalian tinggal WA aku aja. Iya. Bikin hal seperti itu, antar sampai depan rumah. Ternyata BU. Oke lah. Tinggal bawain aja. Ella, silakan dulu. Oke, aku mau beres-beres dulu ya. Aku mau siapin. Sampai jumpa Ella. Dadah Ella. Era luar biasa banget. Luar biasa banget. Oke nih, Bas. Kita mau ada pertanyaan yang penasaran banget nih, Bas. Apa itu? Kita klarifikasi langsung. Kenapa sih seorang putu MasterChef bisa sampai meneteskan air mata? Padahal belum dikasih tahu pulang, cuma udah nangis duluan. Mungkin Apa emosionalnya kamu itu. Kalau pulang. Oke, jadi gini. Jadi sebelum selesai, jadi sebenarnya itu benar-benar pure kesalahan banget ya. Jadi dari pihak MasterChef sudah bilang, butuh pakai 1 oven, jangan pakai 2 oven. Tapi aku berpikir, enggak, aku mau kerja cepat. Ego. Oke, aku pakai hidupin oven 1, hidupin oven 2. Jadi oven yang disuruh memang bagus hasilnya, tapi oven yang kedua nggak berbunyi. Tidak berbunyi ada dia. alarm dan lain-lain. Jadi overcook dia. Bukan overcook, jadi udah bagus matangnya, tapi agak kulitnya tuh agak nggak mau tekstur seperti makaron sebenarnya. Oh, agak smoky dia. Jadi kayak bukan gosong enggak. Oh, enggak ya. Jadi Tapi masih bisa dimakan kan? masih bisa dimakan. kan? Iya. Masih bisa dimakan. Nah, di sana tuh yang bikin aku sedih adalah ada salah satu peserta yang nggak pulang, tapi masakannya jauh di bawah aku. Ada. Yang Sampai mana jatuh. ibu? Enggak, no. Kalau ibu tuh emang dia bagus banget. Oke. Mana cantik lagi ibu-ibunya. Kemudian yang bikin aku nangis juga di sana adalah Ya.
wah perjuangan aku untuk bawa nama budaya di sini, so Berhenti sampai di titik itu ya. makanya aku selalu bilang thank you buat teman-teman yang udah support. Yes. Support banget. Jujur, aku masuk di MasterChef mewakili Bali dan mungkin saat ini belum ada lagi. Asong karena nanti bakal ada lagi yang berlanjut. Putu kadek udah ada, mungkin Komang Ketut mungkin pada Ketut masih dalam proses ya. Ketut dalam proses. Bakal ada lagi yang bakal ngelanjutin perjuangan untuk kuliner Bali sendiri. Dan selama ini banyak orang Bali yang ngewakilin Bali untuk ada di MasterChef Indonesia. Tapi jarang ada orang Bali yang mau mengeluarkan ini loh kuliner kita gitu. Ini kuliner kita, ini budaya kita. Ini loh orang sosok orang Bali yang sebenarnya itu jarang banget. Jarang banget. Kenapa aku bilang seperti itu? Orang luar mengetahui kuliner kita apa? Babi guling, sate lilit, lawar, ayam betutu. Ayam betutu itu is famous. Itu orang udah familiar banget. Yes. Tapi orang Bali, orang luar sendiri, apakah mereka tahu tentang mujariatnya? No. Nah. No. Iya, Sejarahnya lawar seperti apa? No. Iya. Dalam artian lawar itu ada merah, putih, hitam, dalam artian. Ada yang plek juga. Ya, dalam artian kan itu ada sejarahnya adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Oh. Itu ada sejarahnya masing-masing setiap kuliner. Ada filosofisnya ini ada banget filosofisnya ini. Kenapa sih ada mujariat hanya di Kintamani? Karena orang Kintamani itu menghasilnya mujair. Betul, karena ada danau. Ya, untuk mengawetkan agar di sini juga tahan ada lama. Jadi di danau tempe. Iya, danau Tambungan. Jujur banget, dari awal kompetisi di saat awal masuk di kompetisi MasterChef Indonesia, so semua datang dan ditanya, kamu masak ini, kamu masak apa? Dan aku jujur cuma orang satu-satunya mungkin finalis MasterChef yang datang ke sana itu dan so nggak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa dalam artian? Hanya bawa diri. Bawa diri. Pakaian. Nggak mempersiapkan menu. Pisau juga nggak bawa. Nggak ada apa-apa. Yang lain tuh bawa tuna dari rumahnya. Bawa tuna dia. Oh, mungkin hobi mancing dia kebetulan. Dan aku jujur nggak bawa apa-apa. Kenapa? Pokoknya itu berpikir aku juga belum tahu konsep menu apa yang bakal aku buat. Wow. Makanya Renata sempat bilang kecombrang aja terus ya. No. Nah itu sebenarnya salah pengertian. Oke. Saat aku bikin kecombrang, sambal matah dan sambal embut. Nah mereka tuh ngeliatnya sama-sama pakai bawang. Oh, padahal pengolahan dan taste-nya pun berbeda sebenarnya. Benar. Iya. Menarik itu dunia MasterChef. Betul. Semakin apa yang kita lihat di depan televisi sama apa yang terjadi realitanya itu ternyata berbanding terbalik. Betul sekali. Luar biasa. Orang bisa mikir peserta MasterChef semuanya cengeng-cengeng. Strugglingnya nih. Iya. Tapi ternyata ada effort yang luar biasa. Ada effort dan juga filosofinya juga ada terkandung di dalam. Sama kayak yang mau kita lakuin hari ini. Yes. Effortnya juga luar biasa. Effortnya juga luar biasa. Makanya kita harus ke dapur untuk membuktikan Yes. bagaimana effort dari seorang Putu MasterChef Indonesia season 6 nih. Kira-kira masakannya ciamik atau Cimahi. Kan iya. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin kemarin kan pertanyaan kenapa nangis kan? Itu yang bikin aku nangis ya. Iya. Nah artian sedih banget. Oke, memperkenalkan budaya udah berhenti sampai di sini. Mungkin nanti bakal ada next putu-putu selanjutnya. Harapan aku juga sih buat teman-teman yang ada di rumah ya, teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di kuliner tetap cintai budaya lokal, tetap cintai kuliner lokal. Jangan sampai kuliner kita tenggelam, habis dan hilang ya, dan tersisihkan oleh kuliner-kuliner luar yang masuk dalam sini. Betul. Kemudian kita bisa hitung orang yang suka dengan lawar plek ya, ketimbang orang yang makan spaghetti setiap harinya. Yes. Dengan demi gengsi dan kebutuhan Instagram dan lain-lain. Iya. ya kan kita mati dimakan gengsi ya. Iya benar. Dalam artian kita lahir di Bali, hidup di Bali, mati pun di Bali. Asik. Ya udah deh. Oke, kita langsung aja meluncur ke break sebentar dan nanti kita ada di kitchen set. Akan memasak Tapi ini spesial buat K-Entertain ya. Iya. Jadi menu ini adalah yang mungkin pertama ada dan aku bersama ada. Karena kalian juga suka yang namanya budaya luar. Yes. Dan tetap dengan karakter aku bakal bikin menu mencampurkan antara menu Indonesian food dengan Western American food. American food. Karena burger Amerika kan ya. Oh, Amerika ya. Salah saya. Oke, jadi kita bakal fusion kolaborasi dia. Fusion antara American dan Indonesian. Oke. Jujur, menu ini pertama kali aku buat di sini dan luar aku biasa. tahu gimana bakal jadinya nanti.
Dan intinya sih kalau dibayang-bayang enak. Harusnya enak. Harus Nggak, dicobain. Kalau bisa sakit perut, kita sakit perut bareng-bareng. Kalau kena cetek bareng-bareng. Kita jadi bareng-bareng. Oke. Stay tune di Stay tune. Masih ada 12 sekarang. Dan Adi Pradana Kusuma langsung meluncur ke kitchen.